Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Si Abah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atika Lila Malia. Dan aku Aulian Ru Anissa. Kami mahasiswi dari semester 3, Prodi Manajemen dari kelas 3C dari kelompok 7. Kami di sini sebagai pembuka materi dan juga saya akan menyampaikan kesimpulan di akhir video nanti. Pada pembahasan kali ini kita nggak cuma berdua ya kan, Ul? Iya, bener banget nih. Kita nggak cuma berdua, ada 4 rekan kita yang akan menjadi pembahas nanti. Yang pertama ada Manda, dia akan menjadi presenter. Dan Nabila, Mela, dan Siva akan menjadi pembahas materi nanti. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kenapa sih Islam mengharamkan riba. Nah, mungkin banyak juga dari kalian yang belum paham apa itu riba, kenapa riba diharamkan di dalam Islam, terus perbedaan utang piutang dengan riba itu apa, sama dampak negatif dari riba itu apa. Sebelumnya kita jelasin sedikit dulu kali ya, apa itu riba. Boleh nih. Nah, jadi teman-teman, riba atau bunga dalam konteks pinjaman telah menjadi isu yang hangat di kalangan umat Islam dan juga masyarakat luas. Banyak yang bertanya, kenapa praktek ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Dalam ajaran Islam, riba bukan hanya dilihat dari sudut ekonomi saja, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana riba dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, ketidakadilan sosial, dan mengapa Allah melarangnya dalam Al-Quran. So, bersama kita hari ini ada beberapa narasumber yang akan membahas dan berbagi wawasannya. Penasaran gak sih? Jadi tetap bersama kami ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Si Abah, sebagaimana biasa kita kumpul lagi dalam rangka diskusi untuk materi perkuliahan aspek hukum dalam ekonomi Islami. Abah kali ini ditemani mahasiswa atau mahasiswi ya, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dari prodi apa nih? Manajemen. Dari prodi manajemen semester 3C. Ya. Ya, semester 3C. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas adalah tentang riba. Riba merupakan penggandaan bunga yang sebagaimana kita ketahui merupakan produk dari sistem kapitalis, di mana dalam sistem tersebut terjadi penggandaan bunga yang sangat memberatkan bagi orang-orang yang memiliki kaitan utang piutang. Gara-gara riba tersebut, maka kita melihat kesenjangan ekonomi yang luar biasa di dalam masyarakat, di mana di satu pihak itu akan menjadi kaya raya karena bertumpuknya uang, dan di lain pihak ada kelompok orang-orang yang kurang beruntung ekonominya, dan dengan adanya sistem ini malah makin lama makin terpuruk. Adanya utang piutang dalam sistem ini bukannya membantu, bukannya menolong orang-orang yang sedang kesusahan, tapi malah menjadikan mereka sebagai objek untuk mencari keuntungan yang berlimpah ruah. Karena itulah kita tahu bahwa sistem yang seperti ini menyebabkan sakit hati, dendam, iri hati dari kalangan-kalangan orang yang merasa mereka dieksploitasi oleh kelompok-kelompok kapitalis, kelompok-kelompok orang yang memiliki modal kuat. Dalam kesempatan kali ini Abah ditemani oleh 4 orang mahasiswi. Silakan diperkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mela Alfianti Farid, selaku pembahas. Perkenalkan, nama saya Nabila Walia Putri, selaku pembahas. Perkenalkan, nama saya Septiani Amanda Putri Wulandari selaku presenter. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia selaku pembahas. Oke, empat-empatnya sudah memperkenalkan diri. Baik, saya kira untuk tidak memperpanjang waktu kepada presenter, saya persilakan.
Baik, terima kasih Abel untuk kesempatannya. Mari kita langsung saja bahas topik pembahasan diskusi kali ini, yaitu mengenai riba. Riba itu adalah isu yang sangat penting baik di dalam aspek ekonomi ataupun kehidupan sehari-hari umat muslim. Pasti banyak nih di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sih itu riba? Terus kemudian apa sih jenis-jenis riba? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba? Dan apa dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut? Sebelum saya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah hadir di sini, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai utang piutang dan juga riba. Nah, pembahasan pertama yaitu adalah utang piutang. Jadi, utang piutang adalah praktik perjanjian yang diantara kedua pihak, yang dimana pihak pertama sebagai pemberi pinjaman dan pihak kedua sebagai penerima pinjaman. Biasanya objek dari perjanjian utang piutang ini pada umumnya adalah berupa uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan pada dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai riba. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman ketika akan melaksanakan pengembaliannya. Dasar besaran dari pinjaman ini tergantung pada besaran nilai suatu persentase yang sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak dan dibebankan oleh peminjam. Secara etimologi atau bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan, atau yang biasa disebut dengan az-ziyadah. Dalam kelebihan tersebut, secara umum mencakup nilai besaran, baik itu dalam utang pokok, nilai, dan juga kekayaan. Sementara itu, menurut terminologi atau makna istilah, riba adalah nilai tambahan atau pengembalian utang dengan melebihkan pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak yang terkait sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau kebiasaan yang berlaku. Nah, tadi itu adalah penjelasan saya mengenai riba dan juga utang piutang. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan nih mengenai riba. Nah, ternyata di dalam riba itu juga ada jenis-jenisnya. Salah satunya ada riba alqad. Nah, dalam riba alqad ini merupakan dalam bentuk seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain, yaitu berupa uang, dengan syarat ketentuan pihak tersebut harus mengembalikan uang atau pinjaman dengan jumlah yang dilebihkan. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, ada lagi nggak sih jenis-jenis riba yang terdapat dalam riba? Untuk Nabila, silakan. Nah, kalau menurut saya itu ada riba fard. Berarti riba karena kelebihan yang diberikan ketika transaksi tukar-menukar barang ribawi yang sejenis. Misalnya, emas 5 gram ditukar dengan emas 7 gram. Nah, itu kelebihan 2 gram ini merupakan contoh dari riba fard karena ada perbedaan jumlah yang tidak sebanding dalam pertukaran barang sejenis. Kalau untuk Mela, menurut Mela, jenis riba ini ada apa lagi? Menurut saya itu jenis riba ada riba al-nasi'ah. Riba ini adalah riba yang muncul dari penambahan jumlah pinjaman atas keterlambatan pembayaran. Misalnya seperti kalian meminjam uang dan ada penambahan biaya karena telat bayar. Syifa, kalau dari saya ada riba jahiliyah, di mana riba ini merupakan penambahan atau kelebihan dalam pelunasan jumlah utang yang biasanya terjadi karena si peminjam ini tidak dapat membayar secara tepat waktu dari waktu yang telah ditentukan. Nah, maka akan terjadinya penambahan dalam keseluruhan yang dia pinjam. Nah, jadi teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai dari jenis-jenis riba. Ada banyak sekali ya jenis riba, ada riba alqad, riba fard, riba al-nasiyah, dan juga riba jahiliyah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang praktik riba ini melalui ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Nah, menurut teman-teman yang lain, ada lagi nggak sih ayat-ayat di dalam Al-Quran yang melarang praktik riba ini? Boleh untuk Syifa dimulai. Dari yang saya tahu, di dalam surat Ar-Rum ayat 30, di mana dalam ayat ini menyatakan bahwa riba ini tidak membawa manfaat di sisi Allah, tetapi beda dengan zakat yang membawa manfaat. Untuk Nabila, silakan. Kalau menurut saya itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Silakan Mela. Kalau dari saya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Tadi dikatakan ada sisa riba ya. Ya, tentang kalimat ada sisa riba itu maksudnya gimana? Menurut saya dari pengambilan sisa riba itu, misalnya seseorang meminjam uang kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini melebihkan pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut terdapat sisanya. Riba itu kan memang merupakan suatu sistem ekonomi yang dari zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang itu memang sudah berlaku dalam masyarakat. Mungkin masih ada orang-orang yang berhutang secara riba. Tapi kemudian setelah Islam datang kan riba itu dilarang, padahal utang belum lunas. Nah, kemudian itu ada ketentuan dari Allah, barang siapa yang tidak meneruskan riba itu lebih baik, karena sekarang sudah datang larangannya. Ya kan, kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin dalam masyarakat walaupun itu sangat menyengsarakan masyarakat, tapi ya memang namanya aja masyarakat jahiliyah. Segala hal-hal yang buruk masih terjadi pada waktu itu. Begitu Quran datang itu tidak diperkenalkan lagi, dan mereka yang masih punya ikatan sangkutan utang piutang hendaknya jangan terusin gitu. Terus kemudian tadi juga ada kalimat tentang riba itu tidak bermanfaat, sedangkan zakat itu bermanfaat. Apa maksudnya Bang? Riba emang harus diharamkan karena tidak adil bagi yang meminjam uang. Nanti dibebani dengan bunga yang makin dibebani. Terus kenapa zakat itu bermanfaat dibandingkan dengan riba? Karena zakat bisa dibagikan kepada kelompok-kelompok yang tidak mampu, dan itu bisa memberi pahala. Dan tidak ada ikatan apa-apa. Zakat itu pemberian, dan itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memang hartanya sudah melampaui ada batas namanya, ada batas tertentu sehingga dia harus dikeluarkan bagiannya dari orang miskin. Sedangkan kalau orang yang menjalankan riba itu kan itu merupakan utang yang harus dibayar, bahkan harus bisa berpotensi berlipat-lipat. Sedangkan kalau zakat kan tidak ada ikatan apa-apa. Oke, silakan diteruskan kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Selanjutnya, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba menurut perspektif Islam? Nah, kalau menurut saya itu ada dampak di dunia. Ibnu Katsir menerangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan harta si pemilik riba ini atau mengharamkan pemiliknya untuk mendapat keberkahan dari hartanya tersebut sehingga ia tidak bisa menikmatinya. Apa maksud menghilangkan? Maka disebutkan bahwa Allah akan menghilangkan harta dari si pemilik harta yang diribain itu. Karena kalau menurut saya itu udah kan karena hilangin dalam untuk tiba-tiba si Salabi hilang itu? Enggak, gimana? Kayak hartanya dipersulit. Kayak dikurangin gitu loh, Bah. Kayak gimana caranya dikurangin? bisa dari dia mendapat kayak
musibah, kecelakaan ataupun yang lain gitu. Ya, bisa. Penyakit biasa. Ya, ada lagi? Kalau menurut saya, selain dampak negatif di dunia, riba juga memiliki dampak negatif di akhirat. Hal ini dikarenakan riba termasuk ke dalam dosa besar yang memasukkan pelaku atau orang yang menjalankan praktik riba ini ke dalam neraka. Orang yang memakan harta riba akan mendapatkan hukuman atau siksaan di neraka dengan cara berenang di sungai yang penuh dengan darah. Ya, itu di akhirat ya. Akhirat sendiri kita belum tahu ya, dan tapi yang mungkin terjadi kita lihat dampaknya di dunia nyata ya kayak gitu. Artinya orang-orang kapitalis yang serakah, yang tamak itu tidak bisa menikmati hartanya berlama-lama, malah mereka sudah mengalami neraka dunia. Ya kalau dibantai, dirampas, dibuang segala macam, itu bukan neraka itu. Jadi di dunia pun mereka sudah mengalami hal tersebut, apalagi ketika nanti di akhirat. Barangkali yang perlu kita tekankan di sini, praktek riba dengan zaman sekarang itu kenapa masih berlaku seperti pada bank-bank pinjaman, ya kan? Pinjaman bank, di mana kalau orang yang tidak bisa bayar utang itu pada akhirnya entah mobilnya, entah tanahnya itu akan disita. Tapi mungkin mereka tidak sampai dikirim ke tahanan, disuruh kerja paksa, enggak habis segitu. Tapi kan sekarang juga masih, ya kan, orang yang minjam ke bank terus kemudian nggak bisa bayar, kan lama-lama namanya disita. Iya. Namanya disita, ya kan, bisa disita, dilelang. Sebenarnya sih Islam itu dalam pinjam-pinjam gimana sih mengaturnya? Kalau menurut saya, Islam mengatur sistem pinjam-minjam tuh dengan cara seadil-adilnya. Jadi tidak ada ketimpangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi yang miskin itu tidak merasa terbebani dengan pinjam-minjam tersebut. Enggak, saya utang sama kamu misalnya 100 juta. Saya karena saya mau terus kemudian saya nggak bisa bayar utang. Apalagi semuanya makin lama makin nyatanya saya melarat kok. Gimana itu dalam ajaran Islam? Seharusnya diberi keringanan sih, kayak misalnya diberi waktu panjang agar bisa melunasi utangnya. Jadi kayak biar yang meminjam itu tidak keberatan. Jadi kita sebagai yang memberi pinjaman ke si peminjam harus dikasih keringanan. Nyatanya saya nggak bisa bayar tuh. 2 tahun nggak bisa bayar. Keringanan macam apa itu berarti? Apa nanti saya minjem sama Mela tadi kan, saya harus bayar. Masih Mela juga kayak orang duit. Saya ke apa namanya, keringanan diperpanjang waktunya. Nyatanya ya abahnya juga kasih pinjam lama-lama nggak bisa tetap nggak bayar juga. Masih keringanan, mau keringanan apa lagi, masa juga butuh duit dong kan, kan. Gimana nih, gara-gara abah minjem nggak dibalik-balikin, saya nggak bisa nyekolahin anak, nggak bisa beli ini beli itu, gimana dong? Kalau yang kemarin abah jelasin ya, maksudnya tuh kayak biar kan kita minjem, terus di dalam ini juga kayak nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak ada untung ke Mela, ada untung ke abah juga. Mungkin kalau di abah karena jangka waktu panjang, tapi kan ada ibaratnya kayak ada kewajiban yang harus dibayar. Tapi kalau si Mela kan karena adanya ini tuh, jadi walaupun nanti seandainya abah tuh pergi atau kabur gitu ya, jadi udah sebagian lah kebayar. Iya, kalau abahnya tahu atau abahnya mati gimana? Ya nggak tahu. Diikhlasin aja kayak 100 juta loh. Kan nanti dihitung di akhirat. Iya, dihitung. Jangan urusan akhir. Sebenarnya kan yang jelas gara-gara itu kan dia jadi kehilangan uang. Iya. Dipakai. Ya gimana sih jadinya? Atau mungkin kalau abah punya aset lain seperti rumah atau tanah, itu bisa diambil oleh si pemberi pinjaman tersebut. Boleh ambil begitu aja. Seizin keluarga sih biasanya. Atas kesepakatan. Misalnya ada kesepakatan, misalnya abah bisa memberi kesepakatan jaminan rumah atau motor gitu atau mobil. Misalnya kalau misalnya maaf yang meninggal, terus itu rumahnya kami bisa gitu. Orang meninggal dan rumahnya dia ambil keluarga. Lalu keluarga sih kemarin jadi gelandangan. Kalau misalnya
keluarganya sanggup melunasin utang abah, kita bisa tagih ke keluarganya. Kalau kata keluarga muda amat tuh bukan urusan gue, yang utang siapa? Anak aja gue harus melunasi dia. Ayo, nah, udah ikhlasin. Rugi dong gimana? Kamu ikhlas Mel? 100 juta, hilang begitu aja. Di satu sisi nggak ikhlas, tapi mau gimana lagi? Itu Oke, berarti dalam Islam itu sebenarnya ada rambu-rambu ya. Kita ngutangin orang bukan jangan hanya berdasarkan belas kasihan, nggak boleh. Asal-asalan. Mela mau ngasih utang ke saya dengan catatan, abang minjem sama saya, jaminannya apa? Kalau jaminan saya kasih, tapi jaminan itu sendiri harus lebih besar daripada yang dipinjam. Gitu loh. Misalnya saya minjem 100 juta, berarti saya punya aset yang harganya 200 atau 500 juta, dan itu surat-surat kepemilikannya kamu pegang. Sehingga begitu saya ada bayar ataupun saya nggak ada, itu kamu bisa jual rumah itu, ambil duit kamu. Itu Islam begitu ngajarin. Kita tetap menolong, tapi jangan sampai memberatkan kita. Islam ngajarin gitu. Jadi di dalam Islam utang mengutang itu harus ada jaminan, harus ada secari kertas tanda terima, kwitansi bahwa saya memang berutang sama kamu, sehingga saya dan keluarga saya nggak bisa lari begitu aja gitu loh. Oke, ada yang mau disampaikan? Mungkin nggak perlu kita panjang-panjang, barangkali ada yang masih ingin sampaikan. Saya bukan bilang pesan terakhir ya. Barangkali yang masih ada yang mau disampaikan. Barangkali Mela atau Syifa yang disampaikan. Kalau dari saya, dalam ajaran Islam ini, riba diharamkan karena ada beberapa hal terkait prinsip-prinsip moral, sosial, dan ekonomi. Riba juga dianggap sebagai perbuatan yang merugikan, terus karena dapat merusaknya sumber daya manusia, sama menimbulkan kayak semacam penyakit gitu buat individu itu. Kita apa penyakit sosial? Iya. Karena kebencian, kedengkian, dan amarah, amuk ujungnya. Ya. Okay. Kalau dari saya, menurut perspektif Islam itu, riba bisa bikin orang yang miskin jadi tambah miskin, dan orang yang kaya bisa tambah kaya tanpa usaha yang layak. Itu jelas nggak adil. Dampak negatifnya itu seperti ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi itu adalah penjelasan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari riba. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh negara yang masih menerapkan sistem riba. Negara yang masih menerapkan sistem riba ini adalah negara yang sistem perbankannya dengan berbunga. Contohnya ada negara Amerika Serikat, Inggris, dan juga negara-negara besar lainnya yang ada di benua Eropa. Di negara-negara ini, bunga pinjaman dan simpanan sudah menjadi bagian integral di dalam sistem keuangan mereka. Selain dari beberapa negara yang ada di Eropa dan juga Amerika, beberapa negara muslim pun masih ada yang menerapkan sistem riba ini. Salah satunya adalah Saudi Arabia. Meskipun Saudi Arabia menerapkan prinsip-prinsip syariah atau Islam, tapi di dalam sistem perbankan mereka masih menggunakan bunga dalam menjalankan operasional mereka dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama untuk menetapkan kebijakan moneter mereka. Baik sobat-sobat siapa, kita sudah mendengarkan tentang riba, manfaat maupun mudaratnya, dan bagaimana Islam mengatur simpan atau pertimbangan utang piutang di dalam Islam sebagaimana telah disebutkan tadi oleh teman-teman, ada tersebar di berbagai ayat dalam Al-Quran. Baik, sekiranya demikian saja bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kira-kira itu tadi pembahasan yang dapat disampaikan oleh dosen kami dan teman-teman kita tadi. Jadi, dari diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam telah mengharamkan riba dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Surat Ali Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 276.
Praktek riba bukan saja dilarang oleh Islam, melainkan agama di luar Islam juga melarangnya. Nah, para ulama sepakat menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba. Dalam hal ini mengacu pada kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, serta ijma-ijma para ulama. Nah, transaksi riba biasanya sering terjadi dan ditemui dalam transaksi hutang piutang dan jual beli. Hutang piutang merupakan transaksi yang rentan riba, di mana kreditor meminta kepada debitur atas modal awal yang telah dipinjamkan sebelumnya. Riba diartikan dengan rentenir, yaitu pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Karena sama-sama mengandung bunga atau uang, maka hukumnya sama pula. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada riba fadhal, riba yad, riba nasiah, riba qadrah, dan riba jahiliyah. Dampak negatif riba menurut perspektif Islam mencakup berbagai aspek penting. Riba dianggap sebagai dosa besar yang dapat menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan, memperburuk kesenjangan sosial, dan menyebabkan kerawanan ekonomi. Nah, selain itu, praktik ini merusak akhlak individu menjadi pelaku kikir dan tamak. Riba juga dapat mengakibatkan hukuman di akhirat seperti ancaman neraka dan siksaan di dalam kubur. Nah, teman-teman, kira-kira itu tadi yang bisa dapat kita simpulkan. Dan tentu kami semua berharap kepada teman-teman semua sudah paham ya apa itu riba, kenapa riba diharamkan di dalam agama Islam, dan juga dampak negatif dari perbuatan riba. Nah, gimana nih penjelasan dari kami? Sudah paham atau belum mengenai riba? Semoga penjelasan yang kita sampaikan bisa teman-teman pahami ya, dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah menyimak dan memahami pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.